pemirsa TVRI, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova. Nah, kali ini saya sudah kedatangan sosok anak muda yang di umur 44 tahun sudah menjadi orang nomor satu di Kabupaten Ketapang. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan Bang Alexander Wilio, STP MSI. Nah, pasti pemirsa juga penasaran nih Bang. Sebelum saya yang menjelaskan, nanti salah. Jadi kita tanya langsung aja sama Bang Alek. Bang Alek, boleh saya panggil Bang Alek nih ya? Boleh. Bang Alek, apa kabar? Baik. Bagaimana tadi tuh perjalanan ke sini? Aman? Lancar. Dan Lancar jaya. Ini baru pertama kali saya ke kompleks TVRI. Baru pertama kali ya. Dan kita juga sangat senang didatangi oleh salah satu anak muda sukses. Saya sudah mengatakan sukses karena sudah menjadi seorang sekda di umur 44 tahun. 42 dulu. 42 sudah menjadi sekda. Wah. Pelantikan. Pelantikannya umur 42. Berarti itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, Bang, saya mau kenalan lagi nih. Nggak apa-apa ya, kenalan lebih dalam lagi. Pemirsa pasti penasaran juga nih, Bang Alek nih siapa, dari mana gitu ya. Boleh Bang, boleh ya sedikit kasih informasi lah sama saya dan pemirsa. Ya baik, terima kasih pertama kepada TVRI, Kalbar, kepada Vera dan seluruh pendengar lah TVRI di Kalimantan Barat. Pertama, saya Alexander Wilio, saat ini diberi amanah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. Jadi Sekda itu bukan nomor satu di kabupaten, tetapi di pemerintahan ya, di birokrat. Jadi karena ASN tertinggi itu adalah Sekretaris Daerah, baik di provinsi juga Sekda, di kabupaten juga Sekda. Nah, saya dilantik tanggal 27 Agustus 2021. Dan waktu itu umur menginjak 42 tahun. Nah, sebenarnya tidak ada bayangan sebelumnya, tidak ada ambisi apapun, cita-cita pun tidak ada menjadi sekda. Nah, karena saya berpikir itulah jenjang karir tertinggi oleh seorang SN di dalam lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi. Ya, kalau pusat itu kan sekjen. Sehingga ya udah ngalir saja. Nah itu. Nah, kalau perkenalan tadi yaitu saya dari Ketapang dan memang asli kaum Ketapang. Walaupun sejak sekolah itu merantau. Merantau juga kan. Saya ini orang kampung ini sebenarnya, bukan orang kota. Orang kampung. Anak kampung gitu ya. Anak kampung ya. Asalnya dari Simbang Hulu, boleh berkuak. Kemudian SD SMP pun di sana. Oh, yang Odok berarti ya? Iya, SD SMP negeri. Kemudian SMA-nya di Ketapang, SMA Santo Yohanes. Kemudian setelah SMA saya melanjutkan ke Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri di Jatinangor, Bandung. Oh, di Bandung. Ya, lulusnya tahun 2001. Kemudian saya 1 tahun di pemerintah provinsi. Kemudian ke Ketapang, pindah ke Ketapang tahun 2022. Kemudian 2023 saya melanjutkan S2 di Jogja. S2 di Jogja? Ya, di UGM. Jadi memang waktu itu pun lumayan, umur 23 saya S2. Karena memang saya tidak ada keinginan untuk menduduki jabatan dulu. Saya ingin sekolah lah gitu. Menimba ilmu, mempersiapkan diri sebagai bekal untuk masa depan. Itu aja target waktu itu. Tidak tahu untuk jadi apa nanti, yang penting saya ingin menambah ilmu dulu. Nah, sehingga 2003 saya ke MEP UGM dan 2005 terus di MEP saya kembali ke Ketapang sampai sekarang. Nah, seperti itu. Kalau ini Vera penasaran nih, bagaimana sih bisa diangkat menjadi sekda di umur yang muda? Boleh kasih sedikit bocoran gitu, penasaran karena banyak, saya juga sebagai anak muda enggak gimana ya, heran, wow kok bisa jadi sekda gitu Bang. Jadi gini, sekda itu jabatan karir. Jabatan karir itu beda dari jabatan politik. Kalau jabatan politik kan seperti bupati, wakil bupati, DPRD, gubernur. Nah, itu semua jabatan politik yang siapapun bisa.
asal dipilih. Nah kalau jabatan karir tidak dipilih. Tidak dipilih. Saya tidak dipilih oleh masyarakat, tetapi jabatan karir itu sama ya, struktural di birokrasi itu dari jabatan eselon 4, eselon 3, eselon 2 sampai eselon 1 itu berdasarkan kinerja satu. Kemudian memenuhi syarat. Memenuhi syarat jabatan. Kemudian kalau untuk jabatan eselon 2 dan khususnya sekda itu melalui lelang jabatan. Jadi lelang terbuka. Lelang terbuka. Nah itu. Kemudian saya sendiri itu memulai jabatan struktural itu dari tingkat terendah juga. Dulu setelah tadi saya pulang dari Jogja, 1 tahun saya sebagai staf. Jadi saya itu dari 2002 sampai 2005 itu staf biasa. Nah 2006 saya sekcam, sekretaris camat di Matadi Selatan. Tapi waktu itu baru eselon 4 juga, belum eselonnya, kalau sekarang eselon 3, dia masih eselon 4. Nah dari sekcam saya 2 tahunan, saya balik lagi ke Panturupati sebagai kasubag. Jadi 2 kali kasubag saya di bagian administrasi pembangunan, kemudian bagian tata pemerintahan, kemudian saya kepala bidang eselon 3B di Bapeda. Jadi semua tahapan jabatan sebenarnya saya lalui juga. Dan dari Bapeda saya 5 tahun, lama saya di Bapeda, kepala bidang ekonomi Bapeda. Saya kabak keuangan sekretaris daerah, balik lagi kantor bupati. Kabak keuangan itu 2 tahun, baru saya kepala badan eselon 2. Nah eselon 2 pun waktu itu lumayan muda. Saya eselon 2 itu waktu itu umur 36 tahun. Kepala badan. Nah itu kepala badan tuh eselonnya sama dengan kepala dinas, sama dengan asisten, staf ahli gitu. Itu umur 36? 36 saya waktu itu dari eselon 2. Nah juga itu mungkin garis tangan, takdir Tuhan. Nah kalau ditanya rahasia atau apa, triknya apa? Sebenarnya jabatan ini amanah ya. Bagi saya jabatan itu adalah amanah. Bahkan saya tidak pernah bermimpi suatu saat akan menjadi sekda, karena saya sadar itu amanah yang luar biasa berat, karena harus mendedikasikan diri kita, waktu kita, pikiran, tenaga kita untuk orang banyak, untuk daerah ya. Sehingga saya tidak pernah bercita-cita, karena saya masih pingin waktu itu ya main-main lah gitu kan. Ingin untuk kawan-kawan, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Nah walaupun demikian ketika sudah diberikan amanah ya kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dibicara apa sih langkah-langkahnya atau yang dilakukan, kalau selama ini saya selalu berupaya dimanapun saya ditempatkan, saya selalu bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian berusaha melakukan hal-hal terbaik itu supaya ada legacy ya, ada legacy atau hal baik yang kita tinggalkan untuk organisasi, untuk orang banyak, sehingga ketika kita tidak dapat di situ kita dikenang dengan banyak hal baik. Jadi ada legacy, nah di mana kita berada, sehingga itu motivasi kita untuk bekerja dan ikhlas. Nah itu tidak ada target tertentu lah, saya kira itu aja. Sisanya itu takdir Tuhan. Takdir Tuhan ya, semoga Tuhan juga menakdirkan saya seperti itu ya. Nah kalau untuk ya keseharian, tinggal di mana, terus apakah sudah berkeluarga, dan mungkin boleh ceritakan sedikit keseharian abang lah, terlepas dari pekerjaan ya. Nah, saya tinggal di Ketapang karena sekda kalau Ketapang ya tinggal di Ketapang gitu kan. Kalau tinggal Pontianak bahaya nanti. Nah, saya tinggal di Ketapang, dan sejak tadi saya lulus dari Bandung, dari Jatinangor, saya pun sudah di Ketapang, hanya ke Jogjanya hanya untuk ambil S2, balik lagi ke Ketapang. Nah, tinggalnya di Ketapang. Ya. Kalau keluarga, orang tua di Simahulu tadi, boleh berkuak. Saya juga sudah punya istri dan 3 anak. Itu. Lalu untuk keseharian bersama keluarga, boleh sedikit diceritakan? Siapa tahu misalnya pas nggak ada kerjaan nih, biasa seringnya ngajak kemana gitu, anak-anak abang biasanya liburan kemana gitu, boleh bang sedikit diceritakan nih untuk pemirsa juga. Baik, memang semakin tinggi jabatan nih saya rasakan waktu untuk keluarga semakin sedikit. Betul. Tapi bagaimanapun keluarga itu tetap yang nomor 1 ya. Sehingga
tidak boleh mengurangi perhatian untuk mereka, termasuk khususnya anak-anak. Nah, kalau libur misalnya atau berada di rumah, saya kira kuncinya adalah quality time ya. Quality time sehingga totality waktu dengan mereka itu saya habiskan dengan mereka, misalnya senda gurau, bermain, apapun dengan mereka gitu ya. Sehingga walaupun saya dalam 1 bulan paling hanya berapa hari atau berapa minggu, tapi kesannya selalu bersama. Nah gitu. Jadi pandai-pandailah gitu supaya mereka tidak merasa kita telantarkan, tidak diperhatikan. Oh iya, betul sekali. Perhatian intinya, Perhatian care ini. mereka, gitu. Membangun kedekatan dengan mereka, emosional. Oke, jadi bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga ya. Ya, Itu harus ketika ada di rumah, waktunya untuk mereka, gitulah, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke pekerjaan nih sebagai sekretaris daerah ya Kabupaten Ketapang nih. Saya penasaran nih, apa saja nih yang tugas atau pekerjaan yang diselesaikan gitu Bang? Boleh ceritain sedikit? Sekda itu jabatan tertinggi di birokrasi, Ya. di pemerintahan. Dengan demikian segala urusan pemerintahan melalui sekda sebelum ke bupati. Kalau gubernur pun sama, kalau sekda provinsi melalui sekda dulu, baru ke gubernur. Khususnya kaitan dengan administrasi pemerintahan, kemudian dalam pengambilan kebijakan di daerah. Nah, selain daripada itu, seorang sekda itu adalah ASN tertinggi. Jadi dia punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai ASN. Jadi komandannya ASN itu sekda. Nah, kalau Kapolres kan komandannya polisi. Ya. Nah, di kabupaten ya. Kalau Dandim ya TNI yang tertinggi, tanda tertingginya Dandim. Nah, kalau ASN itu sekda tertingginya gitu. Nah, itu kepala stafnya ASN itu kalau di pusat itu. Oke. Ya, saya sudah mulai mengerti satu nih, kan? sendiri aja dia. Oh, sendiri aja. Satu orang aja sekda itu. Oh, satu orang. Sama dan Dandim, Kapolres itu sendiri. Jadi dia punya jajaran gitu. Nah, kalau bupati ada jabatan politik, mereka kepala daerah gitu. Itu bedanya. Dan sekda ini tidak dipilih sekali lagi, tetapi karena jabatan karir. Iya, Jabatan karir seorang ASN. Nah, kalau misalnya pengalaman unik nih, emang kan sebagai pimpinan ya, bisa disebut pimpinannya ASN kan. Nah, ada nggak sih pengalaman unik atau kesulitan lah, kita bahas tentang kesulitannya dulu, kesulitan Abang untuk mengontrol atau misalnya ya mengatur bawahan Abang ini, bawahan Abang kita sebut aja bawahan Abang ya. Ya gimana tuh Bang, ada nggak cerita-cerita unik gitu? Pertama, seorang sekda ini kan punya tanggung jawab bagaimana menciptakan birokrasi ini memiliki kinerja baik untuk menjalankan pemerintahan, membantu bupati kalau kabupaten, membantu gubernur kalau provinsi. Nah, oleh karena itu, karena punya tanggung jawab tadi sebagai kepala yang tertinggi, kita harus memastikan bahwa mereka juga punya attitude yang baik, punya kinerja baik gitu ya. Kemudian disiplinnya baik. Nah, tentunya banyak tantangan. Pertama soal kedisiplinan. Nah, kemudian soal kinerja, soal kapasitas. Nah, caranya ya saya kira banyak seni ya, memimpin itu banyak seni. Nah, tantangan juga banyak. Salah satunya karena latar belakang yang berbeda, kemudian kemampuan setiap orang berbeda, termasuk attitude yang banyak beragam. Orang kan ribuan ini. Ribuan. Nah, pegawai kita itu mau 12.000, sehingga dari 12.000 orang itu 12.000 kepala, 12.000 kelakuan. Nah, harus mampu kita memanage supaya satu visi, kita sama-sama mendukung pemerintah daerah ini mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Nah, tantangan itu tadi ya, pertama karena perbedaan perilaku, attitude bermacam ini, perbedaan karakter, kemudian perbedaan latar belakang, termasuk perbedaan kepentingan mungkin ya. Nah, ini tantangannya kalau bisa tantangan. Nah, di usia Abang yang sangat muda, 44 tahun, ini kan yang diurus itu yang udah ya tua ya. Nah, ada yang tua, yang berumur, ada yang sejajar, ada yang lebih muda. Iya, ada yang lebih muda. Kebanyakan yang tua lah. Yang tua lah. Yang tua lah, kita sebutnya yang tua.
banyak yang tua, yang berumur, yang abang urus. Nah, bagaimana sih di usia muda ini abang harus mengurus orang-orang yang ya pastinya di umur yang tua juga karakternya berbeda-beda tuh bang. Ya. Bagaimana satu tips bagaimana cara abang untuk menyelesaikan misalnya problem gitu bang dengan mereka gitu. Kuncinya satu seni ya. Seni. Karena menjadi pemimpin itu seni. Jadi kalau saya triknya satu, bagaimana kita memposisikan diri. Mereka ini bukan bawahan, tetapi kawan lah, mitra gitu ya, mitra ya. Sehingga mereka kita ajak bersama-sama mendukung tugas kita. Jadi kalau kita anggap mereka bawahan, mungkin akan ada tantangan-tantangan ataupun halangan-halangan, ya, resistensi dan sebagainya. Tetapi kalau kita ini sebagai kawan, masa nggak mau bantu kawan gitu ya. Jadi minta tolong aja bahasanya gitu kan, bukan nyuruh, minta tolong. Nah, seperti itulah contoh simpelnya. Sehingga selama ini saya alami rata-rata yang pegawai eselon 2, para kepala dinas ini, asisten, kepala badan, staf ahli itu semua memang umur mereka di atas. Semua di atas saya, ada yang udah menjelang pensiun, tetapi sampai hari ini tidak ada persoalan di dalam kita melakukan komunikasi, kemudian dalam melaksanakan tugas itu kita baik-baik saja dan bisa profesional. Nah, kita juga bisa profesional. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemampuan kita membangun komunikasi tadi, menempatkan diri. Membangun komunikasi. Kita atasan memang, tetapi pola komunikasi kita dengan mereka itu sebagai kawan, mitra. Sebagai mitra, sebagai tim. Nah, selama abang menjadi sekda nih, ini kan pasti ada saran atau tips-tips dari orang-orang terdahulu abang. Nah, apakah semenjak abang jadi sekda ada nih yang kayak, oh Ale, gimana kamu harus seperti ini, ada nggak bang? Yang selalu memberikan masukan gitu, ataupun motivasi kepada abang gitu. Salah satunya ada nggak gitu bang? Pasti keluarga pasti. Tetap ada lah. Iya, keluarga. Biasanya kalau ada beberapa hal, misalnya ada persoalan-persoalan itu biasanya tetap ada yang support. Ya. Tetap ada yang support, ada yang care ya, ada yang peduli. Karena saya yakin banyak orang yang memperhatikan saya gitu, yang mengikuti perjalanan kita, gerak-gerik kita pasti ada. Karena kita ini satu aja, buat pohon itu, pohon tertinggi pasti banyak yang melihat, mandang satu pohon gitu. Dan banyak cabang-cabangnya ya. Paling tinggi, paling atas tuh banyak yang mandang gitu kan. Mengamati kita kan dari berbagai penjuru. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk kita masuk lagi, ini sudah pekerjaan. Kita masuk lagi ke budaya. Ya. Ini untuk budaya di Kabupaten Ketapang sendiri ini kan banyak nih, beragam nih. Dan saya sudah melihat di googling dan juga mendengar kalau abang ini senang dengan budaya. Padahal kan kebanyakan anak muda zaman sekarang itu jarang yang suka ataupun yang mau membantu majunya perkembangan budaya di daerahnya sendiri gitu. Nah, apa alasan abang sangat suka? Saya tanya dulu, abang benar suka dan budaya? Memang senang. Apa sih gitu? Apa sih bang alasannya? Baik, pertama kita coba lihat bahwa negara-negara maju seperti Jepang, kemudian Tiongkok, dan banyak negara lain itu hebat. Itu salah satunya karena mereka memiliki karakter. Karakternya merakar dari budaya mereka. Nah, gitu ya, budaya asli mereka. Seperti Jepang, bekerja keras, dia bagaimana menghargai orang, luar biasa. Nah, kita juga punya budaya-budaya luhur pada orang-orang tua kita dulu, yang tidak kalah hebat dari orang-orang luar. Nah, sekarang negara kita luar biasa kaya raya, apapun ada di Indonesia. Negara kita ini punya apapun, termasuk kita Kalimantan Barat. Tetapi kenapa kita sulit bersaing, sulit maju? Menurut saya karena karakter, sehingga kita perlu membangun karakter building ini, membangun ya karakter ya, atau karakter building supaya kita juga bisa sejajar dengan bangsa lain. Nah, yang paling mudah ya dengan budaya kita sendiri. Budaya kita itu juga hebat. Nah, hanya tidak banyak orang-orang mau mempelajari, mengetahuinya. Nah, kalau saya mendalami memang budaya Dayak gitu ya, karena kita di Kalimantan Barat dan saya pun terlahir ditakdirkan oleh Tuhan Maha Kuasa sebagai orang Dayak, ya saya mendalami. Termasuk budaya lain sebenarnya. Saya ambil yang positif-positifnya, tetapi saya simpulkan filosofi budaya bangsa kita luar biasa luhur. Nah, itu sehingga demikian
harusnya budaya ini adalah jati diri kita, identitas sekaligus jati diri bangsa kita yang harus kita kedepankan. Nah, kita hidupkan di dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, memegang teguh nilai luhur budaya ini, sehingga kita memang memiliki karakter sebagai bangsa yang berkarakter. Ya, jadi diperhitungkan orang. Iya. Nah, kalau untuk cara kita nih sebagai anak muda untuk mendukung majunya budaya kita sendiri, misalnya abang mendalami budaya Dayak. Nah, bagaimana cara abang mensupport mereka anak-anak muda untuk semakin memajukan budaya-budaya di daerah mereka masing-masing gitu? Tipsnya gimana itu, Bang? Pertama, kita tidak boleh malu ya dengan budaya kita sendiri. Ngapain kita malu gitu? Tuh orang lain juga enggak malu. Saudara-saudara kita, contoh kalau kita lokal ya, kalau saudara-saudara kita dari etnis Jawa ke sini pun mereka tidak malu. Kemudian yang paling nyata, saudara-saudara kita Tionghoa. Nah, sampai dimanapun dia berada, dia tak menjunjung adat, tradisi dia maksudnya. Nah, sekarang kenapa kita harus malu? Nah, ini kan tadi saya bilang identitas ya jati diri. Kenapa kita harus ingkari? Nah, harus kita gali, ambil yang positif-positifnya. Nah, kalau yang negatif ya kita eliminir lah, jangan dilanjutkan. Tapi yang positif ini yang harus kita junjung, kita harus rawat, kita harus pelihara terus. Gitu ya. Nah, kemudian simbol-simbolnya juga ya kita tampilkan, simbolik-simboliknya. Karena tidak usah malu tadi, tapi sebaiknya bangga saja. Kita harus bangga gitu. Pertama jangan malu, yang kedua kita harus bangga gitu. Ketika sudah menanam ke dalam diri kita, lebih mudah ke hal lain kita untuk mendalami. Jadi itu kuncinya. Percaya diri. Nah, sebagai abang ini kan abang sebagai sekda Kabupaten Ketapang, pasti banyak nih pergi-pergi ke daerah untuk mengikuti acara-acara budaya gitu kan, Bang. Nah, dari semua acara-acara budaya yang abang datangi, nah apa nih yang memang mencerminkan budaya Dayak sendiri gitu ya? Kita bicara tentang budaya Dayak, apa yang mencerminkan budaya Dayak sendiri gitu, yang masih kental dengan budaya Dayak? Ya, pertama, kesimpulan saya bahwa kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang tua, para leluhur. Yang kedua, menjaga hubungan dengan alam. Ya. Tapi yang paling utama menjaga hubungan baik dengan Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau orang daerah Kendai bilang Jibata. Nah, kalau daerah sana ya Duata, perimbang alam bumi, tanah air. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi 3 hubungan itu kita jaga. Yang utama dengan Tuhan, dengan alam sekitar, dengan leluhur. Yang utama, ya otomatis juga dengan sesama manusia kan gitu. Betul. Jadi semua itu dalam sekali filosofinya. Nah, kalau misalnya budaya modern dengan budaya yang memang asli, apakah tidak masalah menurut abang sendiri? Biasanya kan untuk suatu contoh spesifik tarian atau instrumen musik, ini kan ada yang asli dan ada yang sudah diubah semakin modern gitu. Menurut abang apakah tidak masalah? Apakah tidak mengurangi citra keaslian budaya tersebut gitu, Bang? Baik, budaya. Tadi bicara seni musik ya. Musik itu kan salah satu saja bagian dari tradisi dan budaya. Nah, sebagai orang yang hidup pada zaman now ya, kita sekira harus realistis dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman supaya kita tidak punah. Nah, namun tidak meninggalkan kekhasan kita. Nah, kalau misalnya hanya ibaratnya kontemporer musiknya tapi tetap ada unsur etnik, itu kan bagus. Nah, supaya bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan juga bisa dinikmati orang selain kita. Kalau terlalu original itu kan segmennya terbatas, termasuk kalau tabuan misalnya. Kalau tabuan budaya itu tabuan adat, itu kan tidak semua orang tuh bisa menikmati. Tetapi kalau sudah disentuh dengan alat modernisasi kan dia akan menjadi bagus sehingga menarik bagi orang gitu. Jadi menurut saya sih tidak masalah kalau halnya ke seni ya. Saya pernah mendengar Bang Alek ini diangkat sebagai Patih Jagapati Laman 9 Domong 10 Kerajaan Ulu. Penasaran nih, ini didapat dari memang silsilah keluarga
titisan darah atau bagaimana nih Bang? Atau diangkat oleh kerajaan? Saya ini nggak paham gitu Bang. Boleh lah Bang, sedikit-sedikit. Banyak juga boleh. Ya, oke. Baik, saya memang senang dengan adat budaya ini dan saya rasa ini bagian dari hidup. Sudah menjadi bagian dari hidup saya gitu ya. Yeah. Walaupun tidak harus tampil seperti yang mainstream orang tahu, pakai aksesoris yang atribut. Iya. Saya nggak perlu seperti itu, karena ada saatnya. Yeah. Tidak harus kita seperti itu terus. Kemudian saya diangkat oleh masyarakat adat ini sudah berapa kali sebenarnya, tapi memang juga jarang saya ekspos. Cuman ketika saya dipesalin kalau istilah adat itu, atau diangkat sebagai patih, jaga patih, Laman 9 nomor 10 nih yang lumayan agak viral, karena orang baru tahu bahwa ada kerajaan Luluai, itu kerajaan Dayak yang menurut saya satu-satunya di dunia yang masih ada ya. Yang masih ada. Nah kalau cerita sih banyak gitu ya, tapi yang ada sekarang sisa itu. Kita carilah dari Sarawak sampai ke wilayah kita ya cuma ada itu. Dan memang bukti-bukti sejarah ada, kemudian pelakunya ada, tradisinya ada, pusakanya ada. Gitu. Kalau yang lain kan tinggal cerita aja. Tidak ada orangnya lagi, tidak ada tradisinya, tidak ada pusakanya, gitu ya. Mungkin tradisi saja sih, mungkin masih bisa digali. Tetapi pelakunya tidak ada, bukti-bukti sejarah tidak ada. Nah, saya sendiri merasa itu punya hubungan emosional sudah lama dengan adat saya, jadi tidak bisa ngelak ke sana. Jadi saya anggap sudah takdir. Nah, kalau ditanya bagaimana bisa, mungkin ya karena dulu juga leluhur saya seperti itu gitu ya. Artinya memang ada terah. Nah, kalau dari cerita-cerita ya ada keterkaitan lah. Tapi ini kan karena ratusan ribuan tahun sehingga susah untuk diungkap, dan tradisi Dayak ini kan belum ada tradisi tulisan. Nah, untuk kita Kalimantan ini, sehingga sulit diungkap secara runut. Tetapi kalau sampai ratusan tahun itu ada catatan-catatan tulisan dari Leiden Belanda yang sudah kita dapat. Tapi bahwa kerajaan Luluai itu adalah salah satunya kerajaan Dayak yang masih ada. Nah, bukan kerajaan ini kita asumsikan sama dengan, minta maaf, itu kerajaan Melayu yang ada, kesultanan atau di Jawa. Bukan kerajaan kekuasaan, tetapi hanya kerajaan adat saja sekarang ini ya. Jadi hanya menjaga, menegakkan adat budaya tradisi, melaksanakan acara-acara adat itu, menjaga adat, menjaga pusaka, itu aja. Karena jauh dengan kekuasaan politik. Nah, beda kalau kerajaan-kerajaan lain, kesultanan kan dia sangat dekat dengan politik dan kekuasaan. Nah, kalau kita tidak. Walaupun demikian juga ada kaitan erat dengan kerajaan Tanjung Pura kuno ya, yang Tanjung Pura kuno, dan juga ada cerita Majapahit, ada keterkaitan dulu. Tapi tidak langsung ya ada keterkaitan. Nah, ini semua ada bukti-bukti yang juga tidak bisa dibantah. Seperti tulisan-tulisan Jawa kuno. Karena kalau di orang Dayak itu ada cerita Prabu Jaya gitu ya, sehingga kan ini kan Majapahit. Nah, tapi keaslian kita bukan berarti dari sana enggak, tapi ada keterkaitan perkawinan seperti itu. Sehingga ada keturunan-turunannya sampai sekarang. Nah, saya kira ini panggilan lah ya. Seperti seorang menjadi imam, itu kan panggilan, tidak semua orang mampu. Betul. Nah, sama dengan saya ini sebagai patih, itu kan setelah raja itu patih. Nah, itu dalam struktur ya, dalam struktur kerajaan setelah raja itu patih. Nah, bukan panglima ya, panglima itu di bawah temenggung. Nah, patih ini membawahi para temenggung, para domong kalau orang sana bilang, domong adat, damong kalau di Kalteng ini, damang. Nah, itu para pemangku adat yang punya kewenangan memutuskan adat. Nah, itu para damong ini, para temenggung. Nah, kalau daerah Sintang, pasukan temenggung. Nah, kemudian di jarum bawah itu ada Arya, Singa, itu gelar-gelar yang memang di bawah temenggung. Orang punya kewenangan di bidang adat. Nah, barulah para panglima. Panglima itu urusannya perang di bawah perintah para temenggung. Nah, di bawah perintah patih raja. Itu strukturnya zaman dulu seperti itu. Mau di kerajaan manapun sama. Mau kita tarik di Jawa pun sama strukturnya. Nah, bisa saja para patih ini juga jadi panglima. Tapi panglima belum tentu patih. Nah, gitu. Nah, temenggung bisa jadi panglima, tapi panglima belum tentu temenggung.
Nah, Panglima tidak bisa memutuskan adat, tidak bisa, dia tidak punya kewenangan. Tapi para temenggung bisa memutuskan hukum-hukum adat, bisa melaksanakan ritual-ritual adat. Nah, karena mereka memiliki kemampuan-kemampuan spiritual yang memang itu diberikan oleh dua atap berimbang alam bumi. Jadi itu bedanya. Nah, itu sehingga bedanya para pemangku adat dengan ormas-ormas itu, kalau ormas ini tampilannya pasti lebih mantap, aksesoris dan sebagainya, pakaian. Kalau para demung orang tua ini kan apa adanya aja gitu. Artinya mereka punya kemampuan spiritual itu aja yang tidak dimiliki oleh ormas-ormas seperti DAD, MABN, ormas lain kan banyak sekali. Banyak. Saya kira di etnis lain pun sama lah, gitu sama. Nah, sehingga seorang patih ini menurut saya adalah panggilan, dan saya tidak pernah juga membayangkan bisa seperti ini, karena bagi saya itu amanah. Amanah ini untuk orang banyak, karena selain saya sebagai sekda, saya harus mengikut tanggung jawab juga sebagai patih, harus mengayomi semua masyarakat adat, kemudian mengurusi adat. Nah, karena setiap ada ritual adat saya kan pasti diundang, saya pasti diminta hadir gitu kan. Jadi bukan membuka secara sekda, tapi kalau ritual ya. Kalau hanya gawai saya bisa tidak hadir, kalau gawai kan hanya seremonial. Tapi kalau ada ritual adat, kalau daerah sana Laman 9 Demung 10 itu ada wilayah yang kalau orang-orang tua tahu itu luas wilayah yang di Laman 9 Demung 10 itu, desa 9 Demung 10 itu dari desa darat Pantai Kapuas, kemudian dari Lawai-Lawai, Simpang Sekayo. Simpang Sekayo itu kan simpang tadi. Kalau desa darat Pantai Kapuas kita sampai Sanggau, Muliau sana sampai Sekadau itu masuk Laman 9 Demung 10. Ada Kapuas itu. Nah, kalau orang-orang tua yang memang menulis sejarah, mereka kan tahu cerita tentang desa 9 Demung 10, orang-orang Dayak ya. Kemudian makanya kita hubungan erat dengan daerah Sanggau sampai Sekadau, bukan sampai ke Sintang Melawi itu ada kaitan, ada historis. Nah, Lawai-Lawai ini asal mereka ini. Lawai-Lawai kalau mereka cerita mendalami historis masa lalu tentang Lawai-Lawai, mereka kan tahu leluhurnya dari mana. Itu dari Sekadau, daerah sana itu. Nah, kemudian sampai ke Simpang Sekayo, Laur Joka, Biak Krio itu kan ya, sungai Biak Krio di Ketapang itu. Pesaguan Sekayo itu kalau kita Tumong Titi, Jelai Sekayo, Kendawan Sakaran sampai bahkan Kalteng. Gitu. Jadi hampir seluruh wilayah Kalbar itu masuk desa 9 Demung 10 sebenarnya. Tapi sekali lagi bukan wilayah kekuasaan politik. Sekarang ya wilayah adat saja, dan kewenangan-kewenangan adat ini kan dilaksanakan para temenggung. Tidak juga harus ke raja gitu ya. Tapi banyak juga yang tidak tahu. Karena saya juga belum tahu. Karena pengaruh politik. Ya, karena ini ratusan tahun, tapi kita tidak ngurusi politik lah. Nah, kita walau bagaimanapun jauh dari hiruk pikuk di luar, adat tetap jalan. Tidak kita tinggalkan, karena waktunya kita orang Dayak misalnya 4 tahun, kita 4 tahun. Tidak dibantu pemerintah pun dulu kita laksanakan adat itu. Ketika mau beladang, tetap adat. Kemudian ketika waktunya kita harus cuci pusaka, kita laksanakan. Walaupun orang lain tidak tahu gitu, kita tetap laksanakan adat itu. Karena ini amanah dari leluhur yang kita jaga sampai sekarang. Ya, seperti itu. Bagaimana nih Bang, Vera pengen Abang memberikan saran untuk masyarakat di Kabupaten Ketapang dan juga kepada masyarakat di Kalimantan Barat tentang budaya dan juga tentang bagaimana sih kita tuh harus termotivasi untuk selalu berjuang, selalu ya apalagi mental-mental anak muda ya, untuk selalu harus semangat menggapai apapun gitu Bang. Ya boleh juga untuk masyarakat Kabupaten Ketapang nih, daerah Abang nih, daerah Bang Alek ini. Ya, yang pertama bahwa walaupun kita ini berada di kampung, kita bisa juga bersaing sejajar dengan saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu maju di kota dimanapun. Jadi banyak bukti bahwa tidak kalah hebat lah kita. Yang penting kita tidak boleh merasa inferior. Kita harus percaya diri. Satu, percaya diri ya, bahwa kita juga bisa. Yang kedua ya memang tunjukkan bahwa kita bisa. Nah, sekuat tenaga lah, harus tidak boleh menyerah, harus ulet. Kemudian banyak belajar lah intinya. Karena kita ini jauh dari kota, ibaratnya dari pusat, kita harus banyak belajar. Kalau kawan-kawan kota belajar 5 menit, kita harus belajarnya 50 menit, kan gitu. Nah, seperti itu, jangan gengsi lah. Jangan gengsi ya, harus mengejar ketertinggalan kita. Gitu.
Baiklah Bang, ini kita udah membahas, sudah banyak pembahasan-pembahasan. Terima kasih kepada Bang Alex. Ya, Sudah sama-sama. mau hadir. Jadwal beliau padat loh pemirsa, tapi menyempatkan diri untuk datang hadir ke studio TVRI Kalimantan Barat. Saya sangat senang sekali Bang, Ya, terima kasih. sama-sama. Ya, nah baiklah untuk teman-teman di rumah, untuk pemirsa di rumah. Nah, kita sebagai anak muda jangan malu untuk mencintai budaya kita sendiri dan juga jangan putus asa. Buktinya aja di umur 44 tahun, maaf ya pemirsa, di umur 44 tahun sudah menjadi sekda. Jadi bagi teman-teman di rumah, bagi masyarakat Kalimantan Barat, tetap semangat dan jangan lupa mencintai budaya kita. Saya Vera Seredova pamit undur diri dan juga Bang. Saya Alexander Wilio. Ya, mengucapkan terima Terima kasih. kasih dan sampai jumpa.